tepuk tangan bersama. We worship you, Jesus. Everybody jump, jump. Bersama-sama tiap langkahku tersedia betul
Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Mega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir ibadah onsite. Di Alpha Mega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Kiranya hari ini teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, di pagi ini kita mau belajar yang judulnya adalah The Power of Community. Yuk, coba ketik di kolom komen ya, The Power of Community. Nah, di zaman yang serba teknologi, semua serba cepat, kita itu bisa update tentang berita itu dengan cepat dan mudah gitu. Kalau dulu oma opa kita ya, kalau mau lihat berita atau dengar berita harus lewat radio atau harus baca koran, tunggu tukang korannya datang buat ngasih koran atau beli koran ya kayak gitu. Jadi di perkembangan zaman yang cukup cepat ini kita nggak perlu untuk kayak nunggu koran baca-baca satu-satu, enggak, tapi semua sudah ada di genggaman tangan kita, yaitu di HP kita, di sosial media kita, mungkin lewat TikTok, lewat Reels Instagram atau apapun ya, kita bisa update kan berita hari ini tuh ada apa gitu. Nah, sama halnya juga dengan gereja. Dulu kita tuh harus datang ke gereja ya, meskipun sekarang juga harus ya, masih ada. Tapi sekarang itu nambah, yaitu ada online service-nya. Jadi kayak, oke, hari ini sepertinya aku sibuk sekali, jadi aku memilih untuk online service saja. Nah, ada beberapa orang yang kayak gitu. Bahkan sampai ada quotes yang bilang, we are connected online but disconnect in real life. Jadi kita itu terhubung nih secara online, tapi di kehidupan nyata kita nggak terhubung sama siapapun gitu. Nah, di zaman yang serba cepat dan serba online ini membuat kita jadi kayak males untuk bersosialisasi, males untuk ketemu sama orang, males komsel, males datang gereja mungkin ya. Padahal sebenarnya kita itu butuh orang lain gitu. Ada nih istilah yang muncul sekarang kayak, aduh sosial bateraiku lagi low banget, kayak itu tandanya kayak lagi nggak pengen ketemu orang gitu kan. Jadi lebih memilih untuk diam di rumah, main games, nonton, dan lain sebagainya. Padahal Alkitab sendiri itu bilang bahwa manusia itu tidak baik untuk hidup seorang diri saja. Jadi ya kita perlu orang lain gitu loh. WHO sendiri tuh pernah merilis sebuah laporan, dan laporan itu mengungkapkan bahwa 1 dari 6 orang di seluruh dunia itu mengalami kesepian yang berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan orang tersebut. Nah, kesepian ini juga dikaitkan dengan tingkat kematian orang di dunia itu yang semakin bertambah dan meningkat akibat kesepian, akibat tidak punya sosial gitu, tidak bersosial dengan orang lain. Ternyata hubungan sosial itu ya memang sepenting itu dan seberpengaruh itu loh ke kehidupan kita, ke kesehatan diri kita. Dampaknya di umur kita juga gitu loh. Nah, apalagi komunitas yang sehat itu juga penting bagi hidup kita ternyata teman-teman. Nah, oleh sebab itu kita mau buka bersama-sama di Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya untuk membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kita mau belajar, yaitu ada beberapa kekuatan di dalam sebuah komunitas yang baik. Ternyata kalau kita punya komunitas yang baik tuh ada kekuatan tersendiri gitu loh. Nah, poin yang pertama adalah memberikan ketekunan. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 43 itu menjelaskan mereka bertekun. Artinya mereka itu berkumpul bersama-sama gitu loh. Pernah nggak di antara teman-teman yang belajarnya itu belajar kelompok atau lebih suka belajar sendiri, belajar mandiri? Kalau saya secara pribadi sih lebih seneng belajar sendiri ya, jadinya kan lebih fokus gitu sama apa yang kita pelajari. Tapi ada momen-momen tertentu kita tuh ternyata perlu untuk belajar kelompok. Kenapa ya? Dengan adanya belajar kelompok, kita bisa ngerti, kita bisa tanya ke teman kita yang lebih tahu. Jadi kita bisa saling belajar, saling cross check, saling tanya, saling menemukan jawaban. Di Amsal 27 ayat 17 bilang, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kayak setiap kita itu memang perlu gitu loh untuk bertekun bersama-sama, untuk kita tuh saling cross-check, saling belajar gitu. Nah, kata bertekun dalam bahasa Yunani adalah proskatero, artinya memberikan perhatian penuh dalam pengajaran, persekutuan, dan berdoa. Nah, di Kisah Rasul tadi, konteks ceritanya adalah mereka, yaitu murid-murid yang baru saja memberikan diri untuk dibaptis, mereka itu sedang belajar tentang Yesus, dan mereka itu sudah banyak melihat mujizat dan tanda yang terjadi setelah mereka bertekun untuk berkumpul, memuridkan, dan berdoa. Jadi setelah bertobat, jangan sampai dibiarkan aja, karena itu akan menjadi pembiaran. Nah, oleh sebab itu setelah bertobat perlu dimuridkan, maka akan terjadi pendewasaan. Jadi di poin yang pertama, kita belajar untuk memberikan ketekunan. Nah, poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari sebuah komunitas yang baik adalah mengajarkan empati. Ayatnya ada di Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 5. Bunyinya begini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, di dua ayat ini kan bilang kalau mereka itu menjual hartanya gitu loh. Dan apa yang menjadi milik mereka ya menjadi milik semua orang gitu. Tapi konteksnya nih bukan cuman sekedar jual beli harta yang dimiliki, tetapi juga menekankan pentingnya kita untuk memiliki empati atau memahami perasaan orang lain. Dengan cara seperti apa ya? Ya dengan cara memberikan waktu kita, perhatian kita kepada teman kita, kepada keluarga kita yang memerlukan support kita. Jadi di masa itu para murid itu memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, rasa perhatian yang tinggi terhadap satu dengan yang lain. Sekalipun tidak ada hubungan darah, mereka itu saling support dan saling menolong, saling tolong menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi harta yang dimaksud bukan cuma sekedar uang seperti yang saya bilang tadi, tapi juga bisa tentang waktu kita, tenaga kita, doa mungkin,
atau hal-hal yang bisa kita berikan. Nah, yang ketiga adalah mengalami pertumbuhan, yaitu di Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Bunyinya begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Coba teman-teman bayangin, kalau kita punya komunitas yang disukai oleh banyak orang, jadinya apa? Ya jadinya orang lain yang lihat, orang lain yang kayak ngerasain juga pengen gitu loh untuk in charge di dalam komunitas itu tadi. Jadi kalau kita punya komunitas yang seru gitu, yang fun, yang teman-temannya tuh saling perhatian banget, ya orang lain yang melihatnya juga pengen ngerasain hal yang sama dan juga pengen join bareng-bareng di komunitas kita. Jadi ada satu ilustrasi nih teman-teman. Ada satu orang jemaat di gereja, dia itu datangnya cuman mungkin Natal Paskah doang. Atau ya dia berkomsel tapi cuman datangnya paling ya jarang-jarang gitu loh, paling bisa dihitung jari gitu loh. Datang kalau pas cuman activity ataupun lagi hangout gitu. Tapi ada satu momen, satu teman komselnya tuh bilang, "Bro, thank you ya udah datang hari ini. Bolehlah nanti kalau next komsel nggak cuman pas hangout atau activity, kita join bareng-bareng ya." Ya mungkin di momen itu orangnya nggak langsung datang, enggak, dan temannya juga nggak langsung menolak, ya juga enggak gitu. Tapi tanpa disadari Tuhan itu pakai cara itu dengan sangat luar biasa gitu loh. Akibatnya apa? Karena komunitasnya disukai sama satu orang yang jarang-jarang komsel nih, jarang-jarang gereja, akhirnya secara nggak langsung dia juga terlibat di dalam komsel gitu loh. Mungkin nggak selalu hadir, tapi bisa jadi kayak karena kita sekarang ada poin komsel, dia ternyata absen loh untuk renungan pagi, untuk saat teduh, untuk membaca renungan, ternyata dia absen. Dan tanpa disadari itu adalah sebuah progres juga. Mungkin dia nggak secara fisik hadir selalu di gereja, tapi hatinya tetap connect sama komunitas lewat renungan yang kita bagi, lewat doa yang setiap saat kita panjatkan. Ternyata Tuhan pakai cara yang mungkin di luar nalar kita. Jadi yang perlu kita ingat adalah pertumbuhan itu dimulai dari proses yang kecil. Yuk kita mau baca sama-sama di 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi di ayat ini kita diingatkan lagi, yang namanya proses itu nggak langsung kayak tumbuh zut, langsung jadi besar, langsung berbuah. Nggak, proses itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan tugas kita itu hanya mengajak, mengingatkan, memberi support, memberi semangat. Dan nanti yang memberi pertumbuhan adalah Allah sendiri. Jadi yuk dari ini kita belajar untuk kita punya semangat yang baru untuk ngajak teman-teman kita. Karena tugas kita hanyalah mengajak, melayani mereka, dan memberikan support yang terbaik buat mereka. Jadi hari ini kita belajar 3 hal, 3M. Yang pertama adalah memberikan ketekunan, yang kedua mengajarkan empati, dan yang ketiga adalah mengalami pertumbuhan. Yuk kita sama-sama untuk tekun dalam komunitas kita masing-masing, di komsel kita masing-masing. Nggak cuma terhubung secara online, jadi yuk join sama-sama, hadir secara onsite, supaya kita juga mengalami yang namanya Yesus dalam diri kita melalui teman-teman saudara seiman kita. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu kalau hari ini kami telah mendengar firman-Mu, kami belajar tentang kuasa dalam sebuah komunitas. Kiranya Tuhan memberikan kami kesatuan hati, Tuhan memberikan kami kesatuan pikiran, ajak kami terus Tuhan, dorong kami terus untuk bisa bergabung dalam komunitas-komunitas kami,
supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan banyak orang yang melihat tangan Tuhan bekerja melalui komunitas kami. Kami berdoa Tuhan buat studi kami, buat sekolah kami, buat pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap kami, dan Tuhan yang memberikan talenta bagi setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, itu aja sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.